Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channel Kitab Hitam, channel yang menceritakan cerita-cerita horor dan misteri yang meskipun kedengaran di luar nalar, tetapi nyata dan ada di sekitar kita. Saya Baskara, host yang akan menceritakan kisah-kisah yang sudah saya kumpulkan di dalam Kitab Hitam. Oh ya, sebelum itu saya juga meminta support kalian semua untuk dapat klik like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi ke depannya. Keesokan paginya, aku terbangun dengan perasaan yang tidak enak. Misteri tentang Pak Wira bukannya terpecahkan, justru terasa semakin membingungkan. Perjalananku berlanjut hingga tiba di sebuah tempat yang membuat bulu kuduku berdiri. Hutan keramat di dekat pantai selatan. Wilayah yang sejak lama dikenal menyimpan kisah-kisah kelam. Di mana ini? Gumamku, bingung menatap sekitar. Kegelapan pekat seakan menyelimuti seluruh pandangan. Terlihat kabut tebal menggantung rendah, seperti tirai kelabu yang enggan terangkat. Dari kejauhan, terdengar suara daun bambu yang beradu di terpa angin, menghasilkan irama aneh yang membuat suasana semakin mencekam. Aku berdiri di tepi jalan setapak yang nyaris tertutup dedaunan. Pohon-pohon tua menjulang di sekelilingku. Ranting bengkoknya menyerupai tulang jemari yang berusaha meraihku dari balik bayangan. Udara di sini sangat dingin, hingga tiap hembusan nafasku berubah menjadi uap putih yang segera menghilang. Anehnya, aku tidak tahu bagaimana bisa aku sampai ada di sini. Ingatanku kosong, tapi ada perasaan kuat bahwa sesuatu atau seseorang sedang memperhatikanku dari kegelapan. Aku menoleh ke segala arah, mencoba mengabaikan rasa dingin yang merayap di sepanjang punggungku. Namun tiba-tiba, pandanganku mulai kabur. Kelopak mataku terasa berat, dan entah mengapa, kantuk menyerang begitu cepat, menenggelamkanku di tengah gulita yang terus mengurung. Tak lama kemudian aku kembali tersadar. Namun yang menyambutku hanyalah kegelapan. Begitu pekat, hingga terasa seperti menenggelamkanku. Aku menunduk dan samar-samar melihat kakiku berpijak di lantai yang lembab dan licin. Saat mataku mencoba menyesuaikan diri dengan gelapnya ruangan, nafasku tertahan. Lantai itu tampak dilapisi darah yang telah mengering. Warnanya gelap dan mengilap samar. Aku benar-benar tak tahu di mana ini. Secara perlahan aku mulai berjalan, meraba dinding atau apapun yang bisa kugunakan sebagai pegangan. Ujung jariku akhirnya menyentuh permukaan di sisiku. Dingin, kasar, seperti batu tua yang telah ditinggalkan selama berabad-abad. Beberapa langkah kemudian, bau itu datang. Bau anyir yang bercampur busuk, menusuk hidung tanpa peringatan. Aromanya begitu pekat, hingga membuat perutku bergejolak dan rasa mual merayap naik. Secara refleks, aku menutup hidung dengan satu tangan. Tapi sia-sia saja. Bau itu melekat seperti tak mau pergi, menempel di kulitku dan menyesap ke dalam nafas. Aku lalu membuka mulut, mencoba memuntahkan segala isi perutku. Namun saat tubuhku membungkuk dan mulutku terbuka lebar, tak ada apapun yang keluar. Kepalaku tertunduk, tubuhku pun lemas. Bau darah dan busuk yang mengepung membuatku sulit melangkah lagi. Saat itulah aku melihatnya. Seberkas cahaya kecil yang menyusup dari celah retakan dinding di sebelahku. Cahaya itu menyingkap sedikit pemandangan di sekitarku. Ternyata aku berada di lorong sempit yang memanjang tanpa ujung. Dindingnya dipenuhi lumut hijau basah, meneteskan cairan hitam kental yang berbau busuk. Lantai di bawah kakiku juga kini berupa kerikil-kerikil tajam yang menusuk telapak kakiku sepanjang aku berjalan ini. Lorong ini tampak seperti jalan menuju neraka. Gelap, panjang, dan tak berkesudahan.
Aku masih tak mengerti bagaimana bisa aku sampai ada di sini. Dengan ragu, aku kembali melangkah. Suara langkah kakiku bergema, namun di tengah dentingan itu terdengar langkah lain, datang dari belakang. Setiap kali aku menoleh, yang kutemui hanyalah kegelapan pekat, sunyi dan hampa. Seolah sesuatu sedang bersembunyi di luar jangkauan mataku. Aku mencoba mengabaikan suara langkah yang membuntutiku. Tanpa menoleh lagi, aku mempercepat langkah, berharap bisa segera keluar dari lorong pengap ini. Udara terasa semakin dingin, menusuk kulit. Seiring aku berjalan semakin jauh. Setelah entah berapa lama, di ujung lorong mataku menangkap sebuah pintu tua, lapuk dan penuh goresan, dengan bagian bawahnya menghitam, seperti bekas terbakar. Tidak ada jalan lain. Di mataku, pintu itu satu-satunya pilihan. Dengan hati-hati, aku meraih gagangnya. Ketika membukanya, engsel berkarat memekik nyaring. Bunyinya memecah keheningan. Pintu itu terbuka perlahan, menyingkap ruangan yang jauh lebih luas. Cahaya redup dari obor-obor yang tergantung di dinding memberi sedikit penerangan, membuatku merasa lega sejenak. Setidaknya, ruangan ini tidak sepenuhnya gelap. Namun rasa lega itu cepat sekali memudar. Di dinding, bayangan-bayangan itu bergerak, seolah hidup di bawah nyala obor yang bergetar. Saat aku melangkah ke tengah ruangan, mataku terpaku pada sosok yang berdiri tak jauh dari hadapanku. Bahkan tanpa melihat wajahnya, aku mengenali bentuk tubuh itu. Pak Wira? Panggilku lirih. Sosok itu berdiri membelakangiku. Tubuhnya sedikit gemuk, namun kini terlihat ganjil di bawah cahaya temaram. Jas yang dikenakannya compang-camping, kulitnya pucat dan penuh dengan luka yang menganga. Seakan menyadari kehadiranku, Pak Wira berbalik perlahan. Sorot matanya menembus jarak, menatapku dengan wajah yang dulu sering kulihat berwibawa di layar televisi. Kini berubah muram. Matanya cekung, pucat. Bibirnya bergetar seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun, seolah terlalu lelah untuk melakukannya. Terima kasih. Sudah menerima wasiat terakhirku. Aku juga minta maaf. Aku sudah merepotkan kalian berdua. Bahkan setelah aku mati. Tolong jaga Bunga. Aku takut dia akan celaka dan tak berdaya akibat perbuatanku. Bantu dia menyelesaikan semuanya sebelum semuanya terlambat. Karena kalau tidak, maka... Seketika kata-katanya terhenti. Tanah di bawahnya mendadak bergetar hebat. Retakan besar muncul tepat di bawah kakinya, merambat perlahan di sepanjang lantai seperti ular hitam yang mencari mangsa. Pak Wira tetap berdiri tanpa bergerak, seakan ia sudah tahu hal ini akan terjadi. Ia menutup mulutnya, memberi senyum tipis ke arahku. Senyum yang terasa lebih seperti perpisahan. Sebelum dari dalam retakan itu, sesuatu keluar. Makhluk mengerikan dengan tubuh besar dan gemuk. Perutnya buncit hampir menyentuh tanah. Kulitnya bersisik gelap seperti ular, berkilap basah di bawah cahaya obor. Matanya menyala penuh kemarahan saat menatap Pak Wira. Ketika seluruh tubuhnya muncul, kedua tangannya menggenggam tumpukan emas dan uang, lalu melemparkannya ke arah Pak Wira dengan gerakan kasar. Pak Wira hanya berdiri diam, menerima lemparan itu. Lalu tubuh kotor dan mengerikan milik makhluk tersebut mencoba meraihnya.
Tapi sesuatu yang tak terlihat menahan jaraknya. Berapapun kekuatan yang ia keluarkan, tangannya tak pernah sampai. Emas dan uang terus dilemparkan, seolah menjadi senjata yang sia-sia. Makhluk itu lalu menggeram. Kemarahannya memuncak hingga ia membuka mulut lebar-lebar untuk mengeluarkan teriakan yang mengguncang ruangan ini. Namun di tengah amarahnya, ia menyadari ada orang lain yang berdiri di dalam ruangan itu. Kepalanya pun menoleh, dan kini tatapan itu mengunci pada diriku. Penuh kebencian, seakan seluruh amarahnya kini dialihkan kepadaku. Aku benar-benar ketakutan. Seumur hidup belum pernah aku melihat makhluk seburuk itu. Tidak ada cerita rakyat, legenda, atau mimpi buruk yang mampu menggambarkan kengerian yang kini berdiri di hadapanku. Naluriku berteriak, "Lari! Tinggalkan tempat ini sebelum terlambat." Aku berbalik, bersiap melangkah pergi. Namun baru saja kakiku bergerak, makhluk itu sudah berdiri tepat di depanku. Begitu cepat, seolah ia melompati ruang. Mulutnya terbuka lebar, cukup untuk menelan kepalaku, dan dari sana terpancar kemarahan yang diarahkan langsung ke hadapanku. Aku membeku. Tak ada yang bisa kulakukan saat rahang raksasa itu menutup, melahap kepalaku hingga pandanganku tenggelam ke dalam gelap gulita. Gigi-gigi tajamnya menancap di leher. Rasa sakitnya menjalar seperti api yang membakar dari dalam. Semuanya langsung menjadi hitam. Aku tak lagi merasakan tubuhku. Hanya ada kegelapan pekat, dingin dan menekan. Kegelapan dari dalam mulut makhluk itu yang mencekik sekaligus menyiksa. Aku sungguh tak tahu apa yang sedang terjadi. Hingga di tengah gelap itu, perlahan muncul cahaya. Bukan hanya cahaya, ada suara juga. Suara seseorang yang terdengar jauh, namun semakin lama semakin jelas. Tubuhku diguncang-guncang, mencoba membangunkanku dari sesuatu yang terasa seperti jurang maut. Cep, kenapa kamu tiduran dekat mobil? Aku membuka mata perlahan. Cahaya biru keunguan bercampur merah dari ufuk timur menyambut pandanganku. Saat mataku fokus, aku melihat wajah panik Usep yang terus menggerak-gerakkan badanku, membangunkanku di pagi itu. Aku terbangun dengan nafas terengah-engah. Baru kusadari, semua yang kualami tadi hanyalah mimpi. Mimpi buruk yang terasa terlalu nyata. Tubuhku menggigil. Keringat dingin membasahi pakaianku. Perlahan, sinar hangat matahari merayap dari timur, menyapu bayang-bayang malam, dan bersama itu, rasa dingin yang mengikat tubuhku mulai memudar. Meski bayangan mimpi itu masih menempel di benakku, Usep berdiri tak jauh dari tempatku berbaring. Wajahnya tegang. Matanya memandangku penuh rasa cemas. Aku sadar tubuhku tergeletak di atas hamparan rerumputan, tak jauh dari sebuah mobil ambulans yang terparkir sendirian di antara pepohonan. Kamu baik-baik aja kan, Cep? Suaranya terdengar ragu, seolah ia sendiri tak yakin dengan jawabannya. Aku hanya menatapnya dengan bingung. Bagaimana mungkin aku ada di luar? Bukankah barusan aku berada di pemakaman, mengejar jenazah Pak Wira yang direbut paksa oleh makhluk-makhluk mengerikan itu? Semua masih begitu jelas dalam ingatanku. Aku mendorong tubuhku hingga duduk. Sekeliling kami, hutan bambu menjulang tinggi, rapat seakan membentuk dinding yang menutup dunia luar. Cahaya matahari yang masuk di sela batang-batang bambu membuat bayangan aneh berkelebat di tanah, seperti sosok-sosok yang mengintai dari kejauhan. Saat mataku kembali kepada Usep, ada sesuatu yang tiba-tiba terlintas di benakku. Sebuah keganjilan. Ia berdiri sendirian
Tidak ada siapapun di sisinya. Bunga, Sep, Bunga di mana? Tanyaku dengan suara tercekat. Pikiran buruk langsung menyergapku. Bagaimana jika Bunga mengalami hal yang sama seperti yang kualami? Usep mengerutkan kening. Tatapannya sejenak berubah aneh sebelum menjawab. Kamu nggak usah khawatir. Bunga ada kok di dalam mobil. Setelah dia meletakkan kelopak bunga di salah satu batu besar di tengah pemakaman, dia bilang dia mau segera kembali dan istirahat. Wajahnya mendadak lesu, sampai aku harus gendongnya. Begitu sampai di mobil, dia langsung tidur di belakang. Sama jenazahnya Pak Wira. Aku terdiam. Hah? Suara itu nyaris tak keluar dari mulutku. Jantungku seperti berhenti seketika. Apa maksudnya bersama jenazah Pak Wira? Dan yang lebih menakutkan, mengapa nada suaranya saat mengucapkannya terdengar seolah itu hal yang wajar? Loh, bukannya jenazah Pak Wira udah diambil sama makhluk itu? Tanyaku pelan. Pertanyaan itu membuat Usep menatapku heran. Seperti ia berusaha memahami kata-kataku, tapi tak berhasil. Makhluk apa? Pocong? Kunti? Atau siluman ular yang cantik? Ujarnya sambil tersenyum tipis. Senyum yang tak mengapa membuat bulu kudukku meremang. Oh, pantas kamu tidur di luar mobil. Semalam ada yang ganggu ya? Makanya kamu ngomong aneh-aneh gitu. Lanjutnya, seolah mencoba bercanda, tapi nada suaranya terlalu datar, terlalu tenang. Aku tidak menanggapi. Tubuhku terasa berat, seakan setiap langkah akan menguras sisa tenagaku. Rasa lelah itu bukan sekedar fisik, seolah ada sesuatu yang menghisap habis energi hidupku saat kejadian semalam. Tapi rasa penasaran, atau mungkin dorongan dari kata-kata Usep barusan, membuatku memaksa kaki ini bergerak. Aku melangkah cepat ke arah ambulans. Pandanganku terpatri pada kaca jendela bagian belakang. Nafasku semakin memburu. Setiap langkah terasa memanjang, menekan dadaku dengan ketakutan yang kian pekat. Hingga akhirnya aku berdiri tepat di sampingnya. Dan di balik kaca itu, aku melihatnya. Jenazah Pak Wira. Terbaring diam di dalam keranda besi yang terkunci. Masih dengan kain kafan putih yang membungkus tubuhnya rapat-rapat. Tubuhku bergetar. Bukan karena dingin, melainkan karena sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Bagaimana mungkin? Semalam aku sendiri yang melihat tubuh itu direbut oleh mereka. Sejenak pikiranku terombang-ambing. Apakah semua yang terjadi semalam hanyalah mimpi? Atau bagian dari sesuatu yang lebih kelam? Tanpa sadar aku bergerak ke belakang mobil. Jemariku menyentuh gagang pintu besi itu. Bunyi engsel berderir-lirih ketika aku membukanya perlahan. Hanya ada satu tujuan dalam benakku. Melihat kain kafan itu dari dekat. Kain yang seharusnya kotor, penuh tanah. Seperti ketika aku mengangkatnya dari makam kosong di tengah hutan bambu. Dan saat pintu itu terbuka sedikit, udara di dalam mobil terasa berbeda. Lebih dingin, lebih sunyi. Aku masih teringat jelas kejadian di pemakaman itu. Aku yang menarik tubuhnya dengan kedua tanganku, menyeretnya hingga kakinya menggores tanah. Kain kafan yang membungkusnya terseret, ternoda oleh tanah yang lembab dan pekat. Dan kini, aku harus memastikan sendiri apakah jejak itu masih ada. Dengan tergesa, mataku langsung menatap ke arah kaki jenazah. Jemariku yang gemetar meraih, lalu perlahan mengangkat kaki kaku itu. Rasanya dingin. Dingin yang menusuk tulang.
dingin yang membuat darahku ikut membeku. Hingga... Astaga. Suara itu lolos dari bibirku. Pandanganku terpaku pada kain kafan yang kotor, bercorak noda tanah coklat yang mengering di bagian belakang kakinya. Tidak mungkin aku salah lihat. Itu sama persis seperti yang kulihat malam itu. Berarti semua yang terjadi semalam bukan mimpi. Bisikku yang nyaris tak terdengar. Jantungku berdegup liar, tubuhku bergetar. Bukan hanya karena dingin, tapi juga karena ketakutan yang menyesakkan. Semua bayangan kejadian semalam menyerbu, membuatku ingin lari dari kenyataan ini. Tapi aku tahu, itu tidak mungkin. Tanpa pikir panjang, aku berbalik. Pintu ambulans itu tetap terbuka, membiarkan udara dingin menyusup masuk. Aku tidak mempedulikannya. Kaki ini langsung melangkah cepat, lalu berlari ke arah hutan bambu yang tak jauh dari tempatku berdiri. Itulah satu-satunya tempat yang harus kupastikan. Lokasi di mana jenazah Pak Wira diambil. Di belakangku Usap terlihat panik. Aku bisa mendengar suara langkahnya yang tergesa mengejarku. Suaranya memanggil-manggil namaku, meminta aku berhenti. Namun aku tak menghiraukannya. Aku terlalu dipenuhi oleh bayangan mengerikan akan makhluk-makhluk dengan tatapan yang tidak manusiawi. Tangan-tangan mereka yang dingin yang menyeret tubuh itu begitu mudah ke dalam kegelapan yang menelan segalanya. Kini hutan bambu itu menjulang di depanku. Sunyi. Terlalu sunyi untuk pagi hari. Sinar matahari yang seharusnya menembus bumi seakan berhenti di luar batasnya. Pohon-pohon bambu yang tinggi melengkung membentuk kanopi rapat. Daun-daunnya yang lebat berdesakan menghalangi cahaya. Di dalam sana, meski pagi sudah menjelang, kegelapan masih mendominasi hutan. Hawa dingin itu masih menusuk tulang. Semakin pekat setiap aku melangkah lebih dalam. Di antara batang-batang bambu yang menjulang rapat, aku bisa merasakan banyak tatapan. Banyak sekali pasang mata yang bersembunyi di balik gelapnya rimbun daun. Mereka tak terlihat, tapi kehadirannya begitu jelas. Mengintai, menunggu, entah untuk apa. Langkah kakiku terus berlari, menembus hutan, menembus jalan setapak yang jarang dilalui manusia. Hingga akhirnya aku tiba di sebuah tempat yang hanya aku dengar dari cerita orang tua dulu. Makam Gawir Jurik. Sebuah kompleks makam tua di tepi tebing yang dipercaya bersemayam roh-roh tak tenang. Pemandangannya jauh dari kata rapi. Nisan-nisan tersebar tanpa pola, seperti digali secara tergesa-gesa tanpa peduli aturan pemakaman. Di ujung paling jauh, terbentang jurang menganga, memperlihatkan tebing curam yang menghadap ke sebuah desa kecil, nyaris tertelan bayangan pepohonan. Keadaan makam-makam itu mengenaskan. Ada yang miring, ada yang hampir lenyap tertelan tanah. Semakin jauh aku melangkah, semakin kuat perasaan asing itu. Aura kesepian, getir, dan duka yang pekat. Seolah tempat ini telah terputus dari dunia yang hidup. Sinar matahari berusaha menembus celah-celah rumpun bambu, tapi cahayanya hanya seperti garis-garis pucat di antara bayangan. Ketika aku mendekati salah satu makam, kulihat batu nisannya penuh lumut. Tanda bahwa ia telah berdiri di sini setelah entah sejak kapan. Mungkin puluhan atau ratusan tahun. Aku lalu berhenti, mengatur nafas, berusaha mengingat jalur yang kutempuh semalam. Begitu ingatan itu kembali, aku melangkah perlahan, menyusuri setiap sudut pemakaman ini dengan hati-hati. Beberapa menit kemudian, aku menemukannya. Lubang makam yang terbuka, tanahnya gembur seolah baru saja digali. Tidak jauh dari situ, tumpukan dedaunan kering tampak seperti telah diseret oleh sesuatu yang berat. Ya, ini tempatnya.
inilah lokasi di mana aku melihat mereka menyeret tubuh Pak Wira malam itu. Aku mendekat. Degup jantungku semakin keras, dan ketika pandanganku menembus ke dalam lubang makam itu, aku tertegun. Kenapa ada sesajen di sini? Bisikku. Di dalamnya berserakan benda-benda yang tak seharusnya ada. Potongan tulang ayam yang mulai membusuk, buah kelapa yang mengering, dan sisa-sisa makanan yang sudah menjadi sarang belatung. Bau anyir yang bercampur dengan bau daging busuk menyergap hidungku. Mual langsung menyerang, membuatku terpaksa menutup mulut. Tapi bukan hanya bau itu yang membuat perutku terbalik. Ada sesuatu pada cara semua sesajen itu ditata. Seakan-akan bukan manusia yang menaruhnya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bisikku, nyaris tanpa suara. Kebingungan mulai membelit pikiranku. Di dalam lubang makam yang menganga itu, sesuatu kembali menarik perhatianku. Beberapa potong karung goni yang berwarna coklat tergeletak menutupi sesuatu. Aku mengenali karung-karung itu, persis seperti yang dibawa para makhluk itu di malam itu. Karung yang syarat berisi uang, lalu dilempar begitu saja ke belakang mobil jenazah sebelum mereka menyeret tubuh Pak Wira ke sini. Bau busuk yang kian menyengat membuat nafasku tersendat. Namun rasa penasaran yang bercampur ngeri memaksaku melangkah mendekat. Jantungku berdegup keras. Setiap langkah terasa seperti memecah kesunyian yang tebal. Dengan tangan bergetar aku meraih salah satu karung itu. Secara perlahan mengangkat penutupnya dan memindahkannya ke sisi lubang makam. Suara gesekan goni terdengar jelas di tengah keheningan. Saat karung terakhir terbuka, nafasku tercekat. Di bawahnya berdiri sebuah batu nisan yang tampak baru. Warnanya masih utuh, belum dimakan lumut seperti nisan-nisan lainnya. Dan ukirannya jelas, terlalu jelas. Namun yang membuat darahku membeku bukanlah kondisi nisannya, melainkan tulisan di atasnya, Wira Supraja. Nama itu terpahat tegas, dan di bawahnya tercantum tanggal kematian, yaitu kemarin. Panik merambat cepat ke seluruh tubuhku. Pikiranku menolak mencerna. Ini semua tidak mungkin. Tidak mungkin ini semua nyata. Pak Wira selama ini orang baik. Setidaknya itulah yang semua orang tahu. Tapi kalau begitu, apa yang kulihat malam itu? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Cecep! Suara itu memecah pikiranku seperti kaca retak. Teriakan Usep dari belakang membuatku tersentak. Aku langsung menoleh. Jantungku berdetak begitu cepat. Tapi entah kenapa, dalam sepersekian detik sebelum aku berbalik, aku merasakan adanya sesuatu yang bergerak dari dalam lubang makam itu. Kunaon ari maneh? Nah aja lompat. Suara Usep terengah-engah, menembus kepanikan yang masih membungkus pikiranku. Aku tidak menjawab, hanya mengangkat tangan, menunjuk lurus ke arah galian makam Pak Wira. Tepat ke batu nisan yang beberapa detik lalu memahat nama Pak Wira Supraja dengan jelas. Namun, alih-alih memahami, Usep malah menyipitkan mata. Ekspresinya dipenuhi kebingungan, seolah yang kulihat hanyalah halusinasi. Aku memutar tubuh, menoleh kembali ke arah nisan itu, dan darahku terasa membeku. Nama itu telah lenyap, hilang begitu saja, lengkap dengan tanggal kematiannya. Yang tersisa kini hanyalah batu nisan polos, tanpa pahatan, tanpa identitas, seperti belum pernah digunakan. Rasa heran dan takutku bercampur, membuat dadaku serasa sesak. Aku menarik nafas dalam-dalam,
mencoba memulihkan kendali diri yang hampir runtuh ini. Kita harus pergi. Sekarang. Suaraku serak, nyaris terdengar seperti bisikan yang memohon. Usep lalu menatapku sejenak, mengangguk tanpa bertanya. Mungkin ia membaca sesuatu di raut wajahku, sesuatu yang cukup untuk membuatnya mengikuti tanpa perlawanan atau pertanyaan. Kami pun langsung berbalik, meninggalkan area pemakaman yang rasanya masih menatap kami dari balik sunyi. Ban ambulans menggeram pelan, membawa kami menjauh dari makam Gawir Curik. Jalan setapak yang sempit dan berkelok itu memaksa mobil melaju lambat, membelah rumpun bambu yang menggantung seperti tirai hijau gelap. Saat sinar matahari mulai menembus sela dedaunan, pandanganku terarah ke arah sisi kiri jalan. Dan nafasku lagi-lagi tercekat. Di sana, menganga jurang dengan lereng terjal yang tenggelam dalam bayangan lembah. Pemandangan itu membuatku merinding, bukan karena ketinggiannya, tapi karena aku sadar semalam aku tidak pernah melihat jurang itu. Semalam, jalan ini seakan memanjang tanpa tepi, dibungkus kabut dan kegelapan. Tapi sekarang, di siang yang tenang, alam seakan membuka rahasia lain yang lebih sunyi. Dan entah kenapa, justru lebih mencekam. Roda ambulans masih berguncang di atas jalan berbatu, membuat laju kendaraan terpaksa kuperlambat. Setiap tikungan dan guncangan harus kulewati dengan hati-hati, seolah jalan itu sengaja menguji kesabaran kami. Sesekali mataku menoleh ke belakang. Bunga masih terlelap, tubuhnya terbaring miring di kursi panjang. Salah satu tangannya terulur, mencengkrap erat rangka besi keranda di sampingnya, seperti naluri untuk bertahan agar tidak terjatuh saat mobil bergoyang. Dia lalu bergerak sedikit, bergumam tidak jelas, tapi kelopak matanya terlalu berat untuk terbuka. Mungkin ia kelelahan semalam, membuat tubuhnya menyerah pada kantuk. Meski tidur di atas jalan yang terasa seperti dipenuhi lubang dan retakan. Butuh hampir 20 menit sebelum roda kami menyentuh aspal yang mulus. Garis kuning panjang membelah permukaan hitam yang masih baru. Aku tidak benar-benar tahu arah tujuan ini. Instingku memutuskan untuk kembali ke kampung yang kutemui semalam, dengan harapan di sana kami bisa beristirahat, setidaknya sampai Bunga terbangun. Perlahan, hutan, kebun, dan hamparan sawah di kiri kanan mulai berganti menjadi deretan rumah sederhana. Suara angin yang menggoyang daun bambu berganti dengan samar obrolan warga dan bau asap kayu yang menguar di udara. Rasa lega mulai merayap di dalam dadaku. Mungkin perjalanan dari neraka semalam benar-benar sudah berakhir. Tidak ada lagi bayangan makhluk yang bersembunyi di balik kabut. Tidak ada lagi suara langkah yang mengikuti dari kejauhan. Tinggal jalan panjang yang harus kutempuh. Meski aku sendiri tidak tahu di mana ujungnya. Lalu gerakan samar di kaca spion menarik perhatianku. Bunga yang tadi tertidur pulas, kini perlahan bangun. Wajahnya nampak berbeda. Tidak lagi beku dengan tatapan kosong seperti kemarin. Tapi ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang tak bisa langsung kuterjemahkan. Dia lalu menguap. Rambutnya kusut seperti gulungan benang yang terurai. Sisa dari tidur yang tak nyenyak. Tangannya masih memeluk benda yang sama sejak semalam. Kotak tua itu. Dan entah kenapa, melihatnya tetap menggenggam kotak itu membuatku merasa jalan yang kami tempuh belum benar-benar meninggalkan apa yang mengintai semalam. Suara lirih itu memecah gumaman mesin dan derit roda. Suara Bunga. Nada kecilnya terdengar jelas, seolah udara di dalam ambulans mendadak menjadi hening, hanya untuk membiarkannya berbicara. Aku dan Usep refleks menoleh bersamaan. Tangannya meremas perut, tubuhnya sedikit membungkuk, matanya menatap kami berdua seperti hendak menyampaikan sesuatu yang penting. Atau mungkin mendesak.
bisa kita makan dulu sebentar? Kata Bunga. Suaranya lembut, hampir seperti anak kecil yang memohon dengan hati-hati kepada orang tuanya. Tidak ada nada curiga, tidak ada ketegangan. Justru itu yang membuatku sendiri tidak nyaman, karena semua terasa terlalu jinak. Aku melirik Usep di kursi sebelahku. Dia mengangguk perlahan, dan aku bisa membaca dari sorot matanya. Rasa lapar kami memang sama. Sejak semalam, tak ada sebutir nasi pun yang masuk ke dalam perut. Akhirnya, aku mengangguk. Ya udah, kita cari tempat makan dan istirahat sebentar ya. Bunga lalu tersenyum. Senyum tipis yang terasa manis. Terlalu manis untuk suasana yang seharusnya masih penuh sisa kedegangan dari semalam. Baru kali ini aku memperhatikan wajahnya saat tersenyum. Cantik. Tapi entah kenapa ada sesuatu di baliknya yang membuatku tak sepenuhnya tenang. Kami melanjutkan perjalanan. Mataku menyisir kiri kanan, mencari tempat yang sekiranya aman dan nyaman. Hampir 10 menit kemudian, warung makan dengan papan besar bertuliskan Rumah Makan Sunda. Tulisan hijau pada papan itu mencolok di bawah cahaya pagi, memberi kesan teduh yang anehnya justru membuatku sedikit merinding. Bangunan itu ramai, motor-motor berjejer di halaman. Beberapa mobil elf, jurusan Bung Bulang, Bandung, terparkir. Para penumpang bercakap santai di bawah atap teras. Seakan dunia mereka sama sekali tak tersentuh oleh kengerian yang membututi kami semalam. Aku memutar setir, memarkir ambulans tepat di depan. Saat pintu terbuka dan kami turun satu persatu, percakapan di teras mendadak mereda. Beberapa pasang mata memandangi kami. Ada rasa ingin tahu di tatapan itu. Atau mungkin rasa kenal. Namun seperti ombak yang surut, pandangan itu cepat menghilang. Mereka membuang muka, kembali berbicara seolah tak pernah memperhatikan kami. Dan justru karena itu, entah kenapa, aku merasa mereka tahu sesuatu yang mereka tidak ingin kami tanyakan. Bunga turun dari pintu belakang ambulans dengan langkah ringan. Kotak kayu itu masih erat dalam dekapannya. Tanpa banyak bicara, dia menutup pintu belakang dengan gerakan cepat dan mantap. Seolah takut jika satu pasang mata saja melihat apa yang tersembunyi di dalam, yaitu jenazah ayahnya. Aku mengamati langkahnya. Ada yang berbeda. Tidak lagi berat atau lesu seperti semalam di rumah sakit. Kini ada semacam keceriaan samar di geraknya. Keceriaan yang tidak seharusnya muncul pada seorang anak yang baru saja kehilangan ayah. Sekilas, pikiranku kembali pada kelopak bunga yang ia simpan kemarin. Apakah itu yang mengubahnya? Tapi, bagaimana mungkin benda kecil itu berkaitan dengan semua ini? Ayo, lamun aja. Ayo cepet, udah lapar nih. Tepukan tangan Usep di pundakku membuat lamunanku pecah. Aku mendapati diriku berdiri mematung di dekat mobil. Sementara Bunga sudah melangkah menuju pintu rumah makan. Aku pun buru-buru menyusul. Di dalam, riuh pagi menyeruak. Pelanggan-pelanggan duduk mengitari meja mereka, menyeruput teh panas, menyendok nasi hangat. Bau harum tumisan dan gorengan dari dapur belakang menyusup di udara, menggoda perut yang sejak semalam tak terisi. Dinding rumah makan itu penuh dengan foto pemandangan alam Jawa Barat Selatan. Gunung berkabut, tebing hijau, dan hutan lebat yang entah kenapa terasa seperti sedang mengamati dari balik bingkai. Bunga sudah duduk di meja paling pojok, jauh dari keramaian di dekat etalase. Posisi yang seolah sengaja dipilih untuk menghindari pandangan orang lain. Ada sesuatu di sana. Cara dia duduk, tangan yang tetap berada di atas kotak, dan mata yang sesekali melirik pintu. Aku mencoba mengabaikannya dan duduk di kursi seberang. Usep lalu menyusul dan memesan dengan rakus 2 porsi makanan, 2 teh jumbo, dan segelas air jeruk. Tenang, kita dibekali uang banyak. Kata Bu Sari di rumah sakit, kalau perlu beli baju ganti, beli aja. Kita kan nggak bawa baju sama sekali.
Dia bahkan sempat menunjukkan layar ponselnya, sebuah percakapan dengan perawat yang merawat Pak Wira. Chat itu tampak biasa, tapi entah kenapa, aku merasa ada sesuatu di antara kata-kata yang tidak dia baca keras-keras. Aku hanya mengangguk pelan, tak begitu memperdulikan obrolan atau gerak-gerik rakus Usep. Perhatianku sepenuhnya tertuju pada Bunga. Ada yang sesuatu yang berbeda, terlalu berbeda dari gadis itu dibandingkan semalam tadi. Bunga, kamu kelihatan lebih baik sekarang, ucapku hati-hati, nyaris berbisik. Dia menoleh, lalu tersenyum tipis. Senyum itu sederhana, tapi anehnya seperti terukur. Tanpa menjawab, ia meraih gelas susu pesanannya dan menyeruput lewat sedotan plastik. Sekilas lalu senyumnya terlihat manis. Rambut panjangnya jatuh bebas di bahu, membuatnya nampak seperti anak normal seusianya. Tapi di balik itu aku menangkap bayangan lain, sesuatu yang rapuh, atau mungkin sesuatu yang ia sembunyikan. Setiap kali aku mencoba mengulik tentang keluarganya, tentang Pak Wira, jawabannya selalu melenceng. Ada jeda, ada pilihan kata yang terasa terlalu berhati-hati. Seolah dia takut satu kalimat saja akan membocorkan sesuatu yang tak boleh ku ketahui. Dan ketika aku menyebut nama Pak Wira, kepalanya langsung tertunduk. Tangannya bergerak perlahan mengusap kotak kecil di sampingnya, seperti sedang menenangkan isinya, atau mungkin isinya yang sedang menenangkannya. Aku memutuskan untuk berhenti, melihat Bunga duduk dengan tatapan yang tidak lagi kosong. Tidak seperti semalam di kursi belakang ambulans. Sudah cukup membuatku lega. Setidaknya, pikirku, dia tidak lagi membeku dalam diam yang membuat udara terasa berat. Maaf ya Bunga, seharusnya aku nggak nanya begitu, ucapku, mencoba meredakan ketegangan. Dia mengangguk singkat. Wajah murungnya perlahan terkikis, berganti dengan senyum samar. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia kembali memakan makanannya. Namun, matanya sesekali masih melirik ke kotak itu. Dan aku mulai bertanya-tanya, apakah yang dia sembunyikan di dalamnya benar-benar hanya milik seorang anak yang berduka? Tak lama, aku kembali memberanikan diri bertanya pada Bunga tentang tujuan kami berikutnya. Dalam hati aku hanya berharap tempat itu tidak menyerupai tempat yang kemarin. Tempat terkutuk yang dipenuhi sosok-sosok tak wajar yang menyeret jenazah Pak Wira hingga aku kehilangan kesadaran. Bunga tak menjawab dengan kata-kata, hanya sebuah anggukan singkat. Lalu gerakannya berubah pelan. Ia membuka kotak kecil yang selalu digenggamnya, seakan memeriksa sesuatu yang sangat berharga atau sangat berbahaya. Dari dalam ia mengeluarkan sebuah buku catatan lusuh. Tanpa berkata apapun, ia merobek halaman kedua buku itu, lalu menyodorkannya kepadaku. Setelahnya, buku itu segera kembali ke dalam kotak, dan kotak itu ditutup dengan cepat. Nyaris seperti menutup mulut seseorang sebelum sempat berteriak. Sekilas, aku menangkap sesuatu di wajahnya. Sebuah ketegangan yang dingin, ketakutan yang mencekam. Namun detik berikutnya, semua menguap. Senyum tipis kembali mengembang di bibirnya, seolah tadi tak terjadi apa-apa. Aku menatap halaman yang diberikannya, lalu membukanya perlahan. Di sebelahku, Usep yang tengah mengunyah tetap menyempatkan diri melirik penasaran. Aku baru mulai membaca ketika suara Usep memecah konsentrasi. Mulutnya masih penuh. Benar orang-orang endek-endek kaninya. Nada suaranya aneh, setengah tidak percaya, dan setengah takut. Kenapa harus ke situ? Tanyanya lagi, kini dengan gelisah yang tak ia sembunyikan. Aku mengenali nada itu, karena ia menyebut salah satu tempat paling keramat di pantai selatan.
Aku diam. Rasanya udara di sekitar menebal, menekan dadaku. Usap menarik nafas panjang sebelum melanjutkan dengan suara rendah, seperti takut terdengar sesuatu yang tak kasat mata. Jangan main-main di tempat itu, Pak Mali. Kalau sampai ada yang tersesat, apalagi tempat itu luas, kita nggak akan tahu persis di mana Bunga nyimpan kelopak itu. Bunga tetap membisu. Ia tak ikut campur dalam pembicaraan ini. Hanya menatap kami bergantian sambil menggenggam kotak tua itu lebih erat. Seakan isinya mampu mendengar dan ikut berdebar. Aku tahu, Sep. Tapi mau bagaimanapun kita harus ke sana. Aku juga sebenarnya ingin pulang, tapi kita udah terikat kontrak. Semuanya harus diselesaikan. Suasana di meja kami seketika terasa berat. Lalu entah dari mana, seorang pelayan rumah makan tiba-tiba menghampiri. Gerakannya tenang, namun anehnya, ia melangkah tepat ke arah kami. Seakan sudah tahu siapa yang dia cari. Di tangannya ia membawa secangkir kopi hitam yang uapnya masih bergulung tipis, bercampur dengan aroma pahit yang menusuk di udara pagi yang lembab. Tanpa bertanya, ia meletakkan kopi itu di tengah meja. Senyum samar tergambar di wajahnya. Senyum yang tidak bisa kami balas, karena di antara kami bertiga tidak ada yang memesan kopi hitam. Maaf Kang, kita nggak pesan kopi. Nggak ada yang minta minuman tambahan, ujar Usep, mencoba menolak. Pelayan itu sempat terdiam. Matanya bergerak pelan, memandang kami satu persatu, seolah menimbang sesuatu sebelum akhirnya bicara. Maaf, Kang. Tadi ada yang pesan di luar. Bapak-bapak, badannya nggak gemuk, lagi merokok. Di mobil ambulans sih, tadi milik akang-akang. Aku dan Usep saling menatap. Ambulans itu tidak ada orang di dalamnya sejak kami turun. Pelayan itu melanjutkan, suaranya tetap datar. Katanya suruh bikinin kopi hitam. Dia nyuruh taruh di meja ini sambil nunggu rokoknya habis. Aku merasa darahku berhenti mengalir. Usep pun mengernyit, wajahnya kaku. Lalu dari seberang meja, Bunga membuka suara untuk pertama kalinya. Ini pasti pesanan ayah kan? Tanyanya pelan, nyaris seperti bergumam. Pelayan itu menoleh ke arahnya, dan senyum kecil kembali muncul di wajahnya. Tapi kali ini, ada sesuatu di senyum itu. Sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Iya, ini pesanan dari Pak Wira. Tadi saya ketemu beliau di luar. Dia bilang, kasih tahu aja, ini kopi pesanan Pak Wira. Lalu ia berbalik, meninggalkan kami. Aroma pahit kopi itu tetap menguar, membungkus kami bertiga yang kini terdiam, kebingungan, dan sedikit ketakutan. Langit siang membentang cerah, birunya nyaris tak bercelah. Ambulans melaju di atas aspal jalur selatan yang kini mulus. Sementara, aroma asin laut mulai merayap masuk bersama hembusan angin yang membawa butiran pasir tipis. Namun di dalam kendaraan ini, matahari seolah tak berdaya. Cahaya yang di luar begitu menyilaukan terhenti di balik kaca, tertelan oleh kegelapan yang entah datang dari mana. Rasanya seperti berada di ruang yang tak lagi terhubung dengan dunia luar. Aku dan Usep duduk membisu. Hanya satu kalimat yang keluar dari mulutnya sejak kami meninggalkan rumah makan pagi tadi. Kita harus cepat selesaiin ini, Cep, ucapnya. Suaranya bergetar tipis, nyaris seperti orang yang sedang menahan napas. Aku hanya mengangguk, tak ingin memecah sunyi itu. Perjalanan mengantar jenazah Pak Wira sudah dipenuhi kejadian yang tidak masuk akal sejak awal. Dan entah kenapa, aku merasa ini belum mencapai puncaknya. Pelayan rumah makan tadi bahkan mengaku melihat Pak Wira. Pak Wira hidup dan membuatkan secangkir kopi untuknya. Bagaimana mungkin?
Aku sendiri setelah melewati kejadian aneh di malam Lewi Gawir, sudah mulai kebal dengan hal-hal seperti ini. Tapi Usep, dia belum pernah mengalaminya langsung. Selain insiden di Batu Tumpang, ketika ia dihantui arwah pemilik warung. Dan itu pun tidak ada hubungannya dengan mayat yang kini terbujur di belakang kami. Tak heran kalau pagi tadi ia sempat panik. Apalagi pesanan kopi itu jelas merujuk pada seseorang yang seharusnya sudah dingin di dalam peti. Jalanan provinsi yang sebelumnya berliku tajam, penuh tanjakan dan turunan, perlahan berubah menjadi lintasan lurus membentang, seolah mengarah tanpa ragu ke ujung dunia. Aku memutar setir ke kiri, memasuki jalur yang akan membawa kami ke tujuan berikutnya, sebuah tempat di tepi pantai selatan. Tempat itu tidak asing bagiku. Bertahun-tahun lalu, aku pernah melaluinya saat mengembara mencari sesuap nasi. Setelah sebuah peristiwa yang menimpa keluargaku. Peristiwa yang tak pernah kuceritakan kepada siapapun. Sesekali aku melirik ke arah Usep. Pandangannya menembus lurus jalan panjang di depannya, tapi matanya kosong. Seperti sedang melihat sesuatu yang tidak ada di sana. Rahangnya mengeras, tegang, seolah ia takut akan apa yang mungkin muncul di ujung lintasan ini. "Sep, masih kepikiran kejadian di rumah makan tadi?" tanyaku, mencoba memecah hening yang mulai terasa menyesakkan. Udahlah, kita kan sumber bulan. Hal kayak gitu mah udah biasa, jawabnya. Tapi nada suaranya terlalu datar untuk meyakinkan siapapun. Aku tersenyum hambar, berniat menenangkannya. Tapi ia hanya menggeleng pelan tanpa menoleh. Matanya tetap terpaku pada jalanan lurus yang membentang seperti tak berujung. Bukan itu, Cep. Selama kerja, iya, aku sering ngalamin hal aneh. Tapi ini beda. Ada yang salah. Terlalu salah. Kayak ada sesuatu di balik semua yang kita bawa ini. Aku diam, mendengarkan nafasnya yang berat. Kamu tahu sendiri siapa Pak Wira. Dihormati, disayang orang, dermawan. Gak kebayang kalau dia harus mati seperti ini. Apalagi kejadian di warung Batu Tumpang bikin aku mikir ulang tentang semua yang menimpa dia. Rasanya dia belum sepenuhnya pergi. Jiwanya masih ada di sekitar kita. Dan kayak ada sesuatu yang dia sembunyikan di perjalanan terakhir ini. Aku menarik nafas panjang. Aku pun merasakan hal yang sama, meski tak sepenuhnya paham. Jika memang ada rahasia kelam, entah pesugihan atau sesuatu yang lebih busuk lagi, aku tidak akan terkejut. Aku sudah pernah melihat yang jauh lebih buruk. Pengalaman itu cukup untuk membuatku kini hidup sendirian. Tapi tetap saja, aku tidak mengerti arti perjalanan ini. Untuk apa semua ini? Dan siapa yang sebenarnya memimpin arah kita? Mataku terarah ke spion tengah. Bunga yang tadi sempat ceria, kini kembali diam. Tatapannya kosong, menatap jenazah Pak Wira di sampingnya. Ada ketenangan yang tidak wajar di wajahnya. Tenang seperti orang yang sudah pasrah melihat sesuatu yang seharusnya tak dilihat manusia. "Bunga, kamu baik-baik saja kan?" tanyaku pelan, mencoba memancingnya bicara. Berharap suaranya bisa kembali mengisi keheningan yang mulai terasa menekan di dalam ambulans ini. Iya, aku baik-baik aja kok. Jawabnya dengan senyum tipis yang nyaris tak sampai ke matanya. Namun, aku bisa melihat perbedaan yang jelas. Bunga yang tadi dia membisu di kursi belakang, tatapannya kosong, kini seolah berubah menjadi gadis remaja biasa. Cantik untuk seusianya, rambutnya terurai rapi. Tapi perubahan itu terasa seperti topeng yang tiba-tiba dipasang. "Syukurlah, tadi kamu ngelamun lagi.
Aku khawatir kamu masih kaget sama kejadian tadi. Ucapku sambil mencoba membalas senyumnya. Bunga tersenyum kecil. Tangannya tetap erat memegang kotak kayu yang sejak tadi tak lepas dari pelukannya. Ia menggeleng pelan. Tidak, aku sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Ayah sering bikin kopi hitam untuk dirinya sendiri. Bahkan kadang kopinya cuma dibuat, gak diminum. Sampai pagi-pagi Bibi yang harus membuangnya. Kata-katanya terdengar polos, tapi entah kenapa membuat bulu kuduku meremang. Kalimat sederhana itu seperti pecahan kunci yang mengarah pada sesuatu yang Pak Wira sembunyikan selama ini. Sesuatu yang tidak pernah ditulis media atau diceritakan siapapun. 3 jam perjalanan akhirnya membawa kami kepada sebuah gapura tua di tepi jalan provinsi. Gapura itu dulunya mungkin pintu masuk tempat wisata. Ada ruangan kecil seperti loket dan jendela dan lubang sempit di bawahnya. Sekilas bentuknya mengundang rasa penasaran, tapi kondisinya sekarang kusam, berlumut, dan sepi. Terlalu sepi. Seolah sudah lama ditinggalkan. Tidak ada penjaga, tidak ada tanda-tanda pengunjung. Aku ingat, bertahun-tahun lalu pun gapura ini sudah seperti ini. Tak tersentuh waktu, seperti sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Tanpa berpikir panjang, aku membelokkan ambulans. Roda depannya menggilas dedaunan kering yang berserakan di jalan masuk. Kami melewati gerbang itu, menuju ke tempat yang bahkan aku sendiri tidak tahu apa yang menanti di baliknya. Mobil ambulans yang kukendarai berguncang perlahan, seolah setiap roda yang berputar sedang menghitung jarak menuju sesuatu yang tak pasti. Jalanan yang tadi mulus kini berubah menjadi hamparan batu dan tanah yang tidak rata, membuat setirku terasa berat di genggaman. Suara pasir yang terseret roda terdengar samar, berbaur dengan dengung mesin yang memaksa diri untuk tetap berjalan. Di telingaku, suara itu terdengar seperti bisikan kasar yang datang dari bawah tanah. Pemandangan di kiri dan kanan perlahan berubah. Pemukiman warga, ilalang yang bergoyang, dan garis pantai yang tadi sempat terlihat di kejauhan kini menghilang, tergantikan oleh tembok hijau dari hutan yang rapat. Pohon-pohon tinggi menjulang di kedua sisi jalan, batangnya seperti pilar tua yang menopang langit. Cabang-cabang mereka saling bertaut di atas kepala, menciptakan atap gelap yang menelan sebagian besar cahaya matahari. Udara menjadi lebih sejuk, tapi sejuknya terasa asing, seperti kelembaban yang menyelinap di antara tulang. Daun-daun kering jatuh tertiup angin, menghasilkan suara yang nyaris tak terdengar. Di kesunyian ini, gemerisik itu terdengar seperti gumam. Gumam yang terlalu pelan untuk dimengerti, tapi cukup untuk membuat tengkukku terasa dingin. Ada kesan bahwa suara itu bukan sekedar dari angin, melainkan dari sesuatu yang bersembunyi dari balik rimbun dedaunan. Aku menurunkan kecepatan. Semakin jauh masuk, jalanan semakin sulit dilalui. Di beberapa titik, genangan air besar memaksa roda terperosok, membuat ambulans terguncang hebat. Baik aku maupun Usep belum pernah memasuki tempat ini sebelumnya. Tapi cerita tentangnya sudah lama beredar. Kisah yang selalu dibisikkan dengan nada rendah. Katanya, hutan ini bersentuhan langsung dengan batas Laut Selatan. Dan Laut Selatan adalah wilayah milik sang penguasa lautan. Sosok yang namanya saja cukup membuat sebagian orang enggan melanjutkan cerita. Setiap detik di sini terasa panjang, seperti waktu sengaja diperlambat. Aku mulai merasakan bahwa hutan ini bukan hanya sekumpulan pohon tua berusia ratusan tahun. Ada sesuatu di sini, sesuatu yang tak terlihat, tapi terus mengintai. Bahkan di bawah terik siang, rasa itu tak juga pergi. Seakan ada mata-mata yang menatap dari balik semak gelap, menunggu saat yang tepat untuk menampakkan diri. Namun logikaku mencoba menepis pikiran-pikiran liar itu. Siang hari, terik matahari masih mampu menembus celah-celah dedaunan. Tidak masuk akal jika makhluk menyeramkan akan muncul di saat seperti ini.
Setidaknya, begitulah aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Aku terus memacu ambulans, meski kecepatannya kian berkurang. Tanah di bawah roda kini bercampur dengan pasir pantai, basah oleh air payau yang tergenang di sepanjang jalur sempit ini. Bau asin samar-samar mulai tercium di udara, seolah lautan berusaha mengirimkan kehadirannya dari kejauhan. Perjalananku hanya akan sampai di ujung jalan ini. Setelah itu, Bunga yang akan melanjutkan, mencari tempat untuk menaruh selai kelopak, seperti yang kami lakukan di makam Lewi Gawir semalam. Namun sebelum rencana itu sempat terwujud, sesuatu muncul di ujung pandanganku. Sebuah sosok berdiri diam di tengah jalan. Pandanganku yang sudah terwarnai ketegangan membuat sosok itu segera terasa ganjil, meski jaraknya masih jauh. Semakin dekat, bentuknya semakin jelas. Seorang kakek tua yang berdiri sendirian. Kedua tangannya terselip di belakang punggung. Tubuhnya kaku, seperti patung yang sengaja diletakkan di sana. Ia tersenyum, bukan senyum ramah, tapi senyum tipis yang terasa seperti sudah lama menunggu. Gerakannya nyaris tidak ada, namun tatapan matanya membuat udara di dalam mobil terasa lebih berat. Siapa dia? Tanya Usep pelan, nadanya ragu. Aku hanya menggeleng. Usep kemudian melirik ke arah Bunga yang ikut menatap lewat kaca depan. Saat pertanyaan yang sama diarahkan kepadanya, Bunga pun menggeleng. Tidak ada yang tahu siapa orang itu. Ambulans berhenti tepat di depannya. Jantungku berdetak lebih cepat, memukul dinding dada dengan rasa aneh. Tidak mungkin ada orang berdiri sendirian di tengah hutan seperti ini. Sebelum aku sempat berkata apapun, kakak itu mulai melangkah. Laju geraknya pelan, tapi setiap langkahnya terdengar jelas di telingaku. Seakan tanah yang ia injak mengirimkan getaran hingga ke tulang. Sekarang aku bisa melihatnya lebih dekat. Pakaian yang dikenakannya hanyalah sehelai kain lusuh, diikat longgar di pinggangnya. Kain itu sudah pudar warnanya dan basah di beberapa bagian, seperti pernah terendam air. Kulitnya keriput, kecoklatan, penuh garis-garis waktu yang mengisarkan usia yang telah jauh melewati masa mudanya. Dari dekat, setiap lekukan wajahnya seolah menyimpan kisah yang tak seorang pun mau mendengarnya. Ia melangkah menuju pintu kemudi, tapi berhenti tepat ketika tatapannya bertemu denganku. Senyum tipisnya tetap terpasang, namun matanya bergerak pelan ke arah belakang, ke jenazah Pak Wira yang terbaring kaku di balik kain kafan, dengan Bunga yang duduk di sampingnya. Senyum itu melebar, perlahan, seperti seseorang yang baru saja melihat kepingan teka-teki terakhir yang telah lama ia nantikan. Ada rasa mengetahui di sana, seolah ia sudah paham sejak awal bahwa kami bertiga akan datang bersama jenazah ini. Mohon maaf jika aku mengagetkan kalian, terutama kepada Neng Bunga yang duduk di belakang. Aku dan warga di ujung hutan ini turut berbelasungkawa atas meninggalnya Pak Wira. Kata-kata itu meluncur pelan, namun setiap suku katanya terasa menusuk. Ia mengangguk beberapa kali. Matanya mengamati kami satu persatu dari balik jendela mobil yang kini terbuka lebar. Dadaku terasa sesak. Dari mana ia tahu? Bahkan nama Pak Wira pun ia sebut tanpa ragu. Bukankah jenazah ini sudah disembunyikan sebaik mungkin agar tak seorang pun mengetahuinya? Begitu pikirku. Aku belum sempat mengajukan pertanyaan ketika ia kembali berbicara dengan nada yang tenang, nyaris terlalu tenang. Kami tahu dia akan datang ke sini untuk menyelesaikan apa yang pernah ia mulai semasa hidupnya. Sejenak ia terdiam, lalu menambahkan, Oh iya, maaf, aku belum memperkenalkan diriku. Namaku Bah Aman, penduduk di kampung ujung hutan ini.
Ucapan itu hanya menambah rasa aneh yang merembati tubuhku. Aku melirik Usep, dan ia pun memandang Bunga dengan tatapan penuh tanya. Namun Bunga hanya menggeleng pelan. Ia tidak mengenal kakek ini sama sekali. Tak usah heran begitu. Aku tahu, karena dulu almarhum Pak Wira sering datang ke kampung kami. Dia pernah berjanji, ketika ajal menyemputnya, akan menyelesaikan sesuatu yang belum tuntas. Jadi, saat kabar kematiannya terdengar, kami semua percaya dia akan kembali. Berita yang kalian dengar itu hanyalah kebohongan yang ia ciptakan. Nada suaranya tenang, namun justru itu yang membuat bulu kuduku meremang. Jadi Bapak sudah tahu apa yang akan kami lakukan di sini? Tanya Usep. Suaranya setengah ragu, setengah penasaran. Mbah Aman berdiri di sisi mobil ambulans. Matanya bergeser sejenak ke arah jenazah di belakang sebelum kembali menatap kami. Senyum itu mengembang dan ia mengangguk perlahan. Iya, aku sudah tahu. Bahkan, mungkin kami para warga akan mengantarkan kalian ke sana. Sebagai balas budi atas apa yang pernah Pak Wira lakukan sewaktu hidup dulu. Ia berhenti sejenak. Matanya seperti menimbang sesuatu sebelum melanjutkan. Tapi, sebelum itu, sebaiknya kalian beristirahat dulu. Kelelahan kalian terlihat jelas. Dan mengenai tugas yang akan dijalani Bunga, tidak perlu cemas. Jalur menuju tempat itu saat ini tertutup air pasang dari laut. Tidak mungkin dilalui siang ini. Kita harus menunggu sampai sore saat air mulai surut. Barulah kita bisa menyeberang menuju tujuan kalian. Kemudian ia memberi isyarat dengan tangannya, seperti mengundang kami untuk mengikutinya. Mari, ikut aku ke kampung. Kalian bisa memarkir mobil ini di sana. Beristirahat dan menunggu air surut. Siapa sebenarnya Mbah Aman? Dan bagaimana dia bisa tahu tentang kedatangan kami? Aku, Usep dan Bunga. Jawabannya akan segera terungkap.